Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajat. Ini moderator fenomenal dan legendaris di Zoominas. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak Erwin juga ini atasan saya kalau di DPP PPN ya, di bidang pelayanan. Mohon izin menyampaikan materi. Untuk kali ini materinya terkait sepsis dan dari aspek keperawatan kira-kira peran kita seperti apa. Saya izin share screen. Mudah-mudahan suara dan slide jelas ya. Jelas, Pak Dan, jelas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dikenalkan. Nah, ini kita dari definisi dulu. Sepsis ini kalau ingin membanding-bandingkan dengan penyakit lain, sepsis ini tidak begitu banyak diperhatikan. Ya, padahal ada fakta-fakta kejadian dari sepsis ini yang membutuhkan perhatian besar dari kita, terutama teman-teman yang bekerja di Pasyankes, terutama lagi kalau bekerja di rumah sakit. Nah, sepsis ini apa? Ini adalah istilah yang sudah sangat sering kita dengarkan ya. Sepsis ini gangguan fungsi organ akibat respon tubuh terhadap infeksi yang mengancam jiwa. Jadi kata kuncinya di sini ada 3. Jadi sepsis itu perpaduan infeksi. Jadi kalau sudah ada bukti-bukti adanya infeksi, infeksinya bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus atau parasit ya, yang sudah menyebabkan kerusakan atau gangguan organ, maka kalau sudah ditemukan 2 hal ini, maka sudah bisa dianggap pasiennya menjadi sepsis. Dan pasien yang sudah sepsis itu sewaktu-waktu bisa dalam kondisi mengancam jiwa, sewaktu-waktu bisa jatuh kondisi shock sepsis yang pengalaman saya kalau pasien itu sudah jatuh dalam kondisi shock sepsis itu sulit sekali untuk diselamatkan. Karena tingkat mortalitasnya sangat tinggi. Lebih dari 80%. Jadi kemungkinan untuk survive-nya itu tersisa ya 20-an persen. Kemudian terkait sepsis sendiri, definisinya ini yang tadi kita lihat itu adalah definisi terakhir yang masih kita pakai sejak tahun 2016. Tapi sebelumnya itu sudah beberapa kali dilakukan revisi, ada konferensi sepsis 1, sepsis 2, sepsis 3. Nah, kemudian dulu kalau sepsis itu didefinisikannya pasti teman-teman ingat dulu kalau belajar ya, belajarnya tentang SIRS. SIRS ya, kalau ini sekarang sudah sangat jarang dipakai karena sekarang lebih fokusnya ke kegagalan organ, bukan lagi respon inflamasi. Nah, dulu kita mengenal ada sepsis ringan, sepsis berat, kalau sekarang tidak ada lagi sepsis berat dan ringan, semua harus dianggap berat, sehingga istilah ini juga sekarang sudah dihilangkan, cukup disebut sepsis, karena semua sepsis itu mesti dianggap berat. Kemudian untuk istilah shock sepsis, istilahnya masih ada, shock sepsis, cuma berbeda di definisi. Kalau dulu shock sepsis itu hanya ditandai dengan adanya hipotensi, tensi yang turun, tapi sekarang ternyata shock itu dampaknya luas, tidak cuma mempengaruhi tekanan darah atau sirkulasi saja, tapi sudah berdampak pada seluler di tahapan sel dan juga berpengaruh kepada status metabolik. Makanya kalau pasien shock itu bukan hanya berdampak pada tensi turun, tapi juga laktatnya naik, dan juga nanti bisa kita temukan ada pasien itu yang dia tidak ada riwayat DM, tapi kok saat dia sepsis mengalami DM. Itu karena sudah terjadi kekacauan metabolik yang terjadi pada pasien. Ini guideline paling terakhir yang sekarang menjadi rujukan secara internasional di tahun 2021. Nah, di awal bisa disampaikan beberapa yang berubah. Yang pertama, pembaharuan definisi. Kalau dulu rujukan kita untuk menilai pasien itu mengalami sepsis itu pakai sindrom respon inflamasi sistemik atau disebut SIRS. Nah, sekarang
bukan ditinggalkan juga ya, tapi tidak lagi menjadi acuan ya. Walaupun ada beberapa yang masih menggunakan, tapi tidak bisa lagi dianjurkan sebagai satu-satunya acuan. Jadi yang sekarang banyak direkomendasikan itu adalah SOFA, ya, Sequential Organ Failure Assessment. Kemudian selain SOFA, karena ternyata SOFA ini banyak sekali parameternya, sehingga dibuat versi yang lebih ringkas yang bisa setiap saat digunakan. Disebutnya dengan Quick SOFA atau KISOFA. Ya. Dan karena sangat sederhana, ini perawat setiap saat itu bisa mendiagnosis pasiennya itu apakah sudah jatuh dalam kondisi sepsis atau tidak dengan menggunakan sistem scoring ini yang sangat sederhana. Kemudian ada beberapa penekanan manajemen resusitasi pada awal pasien dikenali sepsis. Yang pertama adalah sesegera mungkin melakukan resusitasi cairan. Kemudian tidak boleh ditunda-tunda pemberian antibiotiknya. Kemudian perlu ada kultur darah. Dan yang keempat adalah pengukuran kadar laktat. Karena tadi dampak dari shock sepsis itu kan juga mempengaruhi metabolik ya. Nah, kalau metabolisme pasien terganggu, nanti akan terjadi metabolisme anaerob yang salah satu efek sampingnya adalah produksi laktat. Jadi, dengan tingginya kadar laktat ini bisa menjadi pertanda bahwa bagi kita kegagalan metabolisme pada tubuh pasien. Dan metabolisme ini penting karena kita bisa bertahan hidup itu sampai saat ini karena ada produksi energi, dan energi itu dihasilkannya dari proses metabolisme. Nah, kalau tadi ditunjukkan oleh Pak Erwin bahwa penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia, itu secara umum. Tapi kalau di rumah sakit, maka bukan penyakit jantung yang pertama, tapi justru yang pertama adalah sepsis. Jadi kematian nomor 1 di rumah sakit, penyebab pasiennya bolak-balik ke rumah sakit juga itu adalah sepsis, dan penyebab penggelontoran biaya yang sangat tinggi di rumah sakit itu adalah karena pasiennya mengalami sepsis. Jadi kalau pasien masuk ICU terdiagnosis sepsis itu sudah alamat pasien akan lama di ICU. Kemudian dari 5 kematian, salah satu di antaranya itu karena disebabkan oleh sepsis. Mudah-mudahan data ini membuat kita tuh makin semangat untuk mendalami sepsis dan menjadikan bekal pemahaman kita tentang sepsis itu bisa menjadi bekal untuk memberikan asuhan keperawatan dengan lebih baik lagi. Kemudian sepsis tadi ditandai dengan adanya bukti-bukti infeksi dari beberapa riset, ini hanya salah satunya. Infeksi yang paling banyak menyebabkan pasien sepsis itu adalah infeksi pernapasan akut. Dan ini kemarin saat pas pandemi COVID ini sangat berbanding lurus kejadian sepsis, dan ternyata memang terbukti sepsis itu kebanyakan disebabkannya oleh infeksi pernapasan. Nah, kemudian penyebab shock, selama ini saya sangat yakin kita itu sangat tertarik belajar tentang shock hipovolemik, shock kardiogenik. Dan kalau kita mau lihat angkanya, ternyata penyebab shock terbanyak itu bukan karena hipovolemik, kardiogenik atau shock yang lain, tapi justru adalah sepsis. Ya, sehingga dengan data ini mudah-mudahan menjadi bekal buat kita ya untuk semakin menyiapkan diri untuk menghadapi pasien-pasien yang mengalami sepsis yang punya potensi besar untuk jatuh dalam kondisi shock sepsis. Ini kalau kita lihat angkanya sampai 62%, lebih dari separuh pasien-pasien shock itu penyebabnya adalah sepsis. Nah, kemudian bagaimana secara awal mengenali pasien-pasien yang mengalami shock, maka pasien-pasien itu dia memiliki faktor risiko. Yang pertama adalah usia di atas 65 tahun. Nah, ini berarti punya modal untuk mengalami sepsis kalau usia kita di atas 65 ya. Yang kedua, pasien dengan penyakit yang kronis atau memiliki komorbid, ya paling banyaknya adalah DM. Kemudian pasien yang dengan penurunan sistem imun, dan yang berikutnya adalah pasien yang mengalami sakit parah dan menjalani perawatan di rumah sakit. Karena ini pasti kalau pasien itu dirawat di rumah sakit, ini
meningkatkan potensi terpapar dengan infeksi. Kemudian berikutnya adalah pasien-pasien yang memang sudah punya riwayat mengalami sepsis, itu dia punya kerentanan untuk bisa mengalami sepsis kembali. Kemudian bayi yang usianya di bawah 1 tahun, karena bayi-bayi berusia 1 tahun ke bawah itu sistem imunitasnya belum matur atau belum matang, sehingga sangat gampang mengalami infeksi dan inflamasi. Bisa dikenali tanda dan gejala yang akan bisa kita curigai pasien itu apakah jatuh dalam kondisi sepsis atau tidak. Yang pertama ditandai dengan nadinya cepat dan disertai tekanan darahnya cenderung rendah. Ya, kemudian tanda berikutnya adalah demam, meriang atau merasa kedinginan. Beberapa pasien bahkan tidak mengalami demam, tapi ada keluhan meriang atau merasa kedinginan. Kemudian ada konfusi atau disorientasi, mengalami kebingungan gitu ya. Bicara sudah mulai tidak nyambung, nah itu juga adalah salah satu tanda-tanda mengalami sepsis. Kemudian mengalami nyeri atau bukan nyeri, cuma merasa badan terasa tidak enak gitu ya, itu juga salah satu tanda dari sepsis. Kalau sudah terjadi sesak napas, ini berarti infeksinya sudah sangat meluas, bahkan sudah sampai ke paru, dan pada beberapa pasien mengeluhkan berkeringat dingin. Nah ini bisa berbeda-beda tiap pasien, ada yang mengeluh hanya 1, ada yang 2, atau mungkin ada yang sampai semua yang ada di sini dikeluhkan semua oleh pasien. Jadi tergantung berat ringannya. Semakin berat gejala yang dirasakan oleh pasien, maka tanda dan gejala yang ditemukan bisa semakin banyak. Nah, bagaimana mengenali? Karena sepsis ini adalah sebuah protokol, sehingga siapapun yang terlibat untuk memberikan asuhan, termasuk perawat di dalamnya, tentu harus secara awal untuk mengenali apakah pasien itu mengalami sepsis atau tidak, supaya penanganan awal bisa dimulai sesegera mungkin, ya. Dan karena ini dibebankan tugasnya semua tenaga kesehatan harus mengenali, maka dibuatlah tools ya yang bisa semua tenaga kesehatan itu gunakan. Ya. Nah, dulu kita menggunakan SIRS 1, 2, 3, 4 ini ya. Tapi ternyata SIRS itu semakin banyak penelitian mengungkapkan bahwa ternyata terlalu sensitif. Apa maksudnya terlalu sensitif? Akan ada kita temukan pasien-pasien itu skor SIRS-nya positif, tapi sebenarnya tidak sepsis. Nah, itu karena dia terlalu sensitif. Ya, sehingga kemudian sejak tahun 2016 ini ada yang dianggap lebih akurat dibandingkan dengan SIRS, disebut dengan SOFA atau Key SOFA. Nah, gambaran SOFA seperti ini. Kalau melihat SOFA ini memang kita lihat parameternya banyak ya, karena SOFA ini dia ingin mendeteksi kegagalan pada 6 fungsi organ. Nah, 6 fungsi organ ini menjadi parameter yang penting, karena untuk bisa seseorang survive, bertahan hidup itu 6 fungsi organ ini harus tetap bertahan ya. Dan kalau mengalami gangguan, maka pasien itu akan mengalami kondisi mengancam jiwa. Nah, 6 fungsi organ ini adalah respirasi, koagulasi, pembekuan darah ya, hepar, kardiovaskular, sistem saraf pusat, dan ginjal. Nah, cara men-scoringnya ini mulai dari skor 0 sampai 4 untuk masing-masing parameternya. Semakin tinggi skor yang didapatkan oleh pasien, maka kegagalan organ yang dialami pasien itu berarti makin parah ya. Dan juga ini berdampak pada tingkat mortalitas yang juga makin tinggi. Jadi kalau banyak skor SOFA-nya itu tingkat mortalitas atau tingkat kematiannya juga makin tinggi, walaupun ya kita ketahui ya bahwa kematian itu takdir ilahi ya, tapi hitung-hitungan manusiawi kita sebagai prediksi, makin tinggi skor SOFA-nya maka tingkat kematian pasien makin tinggi. Misalnya ya, kalau sudah berangka di atas 13, nah ini sudah 50, berarti kemungkinan antara hidup dan mati itu 50-50 ya, jadi 50-50. Dan ini dengan kita mengetahui ini akan membuat kita bisa semakin realistis memberikan penata laksanaan pada pasien, termasuk juga ini bisa menjadi bekal untuk
menjadi edukasi atau konsultasi ke keluarga pasien ya untuk menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada keluarganya yang sedang dirawat, itu supaya realistis memberikan harapan ya. Nah kemudian ada versi singkat dari Kisofa. Nah kalau ini hanya menggunakan 3 kriteria saja dan ini bisa setiap saat dilakukan oleh seorang perawat sepanjang dia berdinas ya, karena indikatornya ini dia tidak menggunakan alat ya. Penggunaan alatnya pun sangat sederhana ya. Sekarang dengan teknologi ini banyak kita mengukur tekanan darah itu ya pakai tekanan sphygmomanometer digital yang dalam hitungan kurang dari 1 menit itu sudah bisa dapat angkanya ya. Nah ini kalau kita dapatkan laju pernapasan 22 atau lebih, kemudian terjadi penurunan kesadaran atau pakai skor GCS di bawah 15, kemudian tekanan darahnya di bawah 100, maka ini pasiennya dapat angka 1 ya untuk masing-masing kriteria, dan untuk dianggap sepsisnya positif itu kalau skornya minimal dapat 2 atau lebih ya. Nah ini dicoba sudah membandingkan dari beberapa penelitian antara SIRS yang dulu sudah sering kita pakai, kemudian dibandingkan dengan Kisofa, terbukti Kisofa ini lebih baik dibandingkan dengan kriteria SIRS untuk mendeteksi sepsis. Kemudian Kisofa ini juga bisa memprediksi tingkat mortalitas. Jadi kalau Kisofa itu tinggi skornya, maka itu juga menunjukkan tingkat mortalitas yang juga tinggi. Di sofa seperti ini ya, hipotensi kurang dari 100 mm Hg, terjadi penurunan kesadaran kurang dari 15 GCS-nya, kemudian pasiennya napasnya cepat di atas 22 kali per menit. Jadi kalau ada salah satunya saja ya, ada 2 di antara 3 ini yang ditemukan, maka sudah dikategorikan pasien itu mengalami sepsis, dan kalau pasien sudah mengalami sepsis maka kemungkinan untuk outcome-nya ya, perbaikan kondisi pasiennya itu makin kecil. Nah ini dari guideline yang tadi disampaikan di tahun 2021 itu menganjurkan supaya Kisofa ini bisa digunakan, dan Kisofa ini kalau dia hasilnya positif ini harusnya menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan termasuk perawat untuk secara ketat melakukan pemantauan pada pasien dan waspada jika pasiennya terjatuh dalam kondisi shock sepsis atau perburukan. Nah, bagaimana penggunaan SOFA dan Kisofa? Sebetulnya Kisofa itu bisa digunakan setiap saat ya, tapi karena SOFA itu rumit sehingga untuk seluruh pasien sebaiknya kita lakukan Kisofa dulu. Ya, lalu kemudian nanti dilanjutkan penilaian SOFA jika Kisofa pasien itu skornya 2 atau lebih dari 2 ya. Nah, kalau skor Kisofanya lebih dari 2 berarti kita lanjutkan menjadi skor SOFA yang lebih lengkap ya, yang menguji 6 atau memeriksa 6 fungsi organ itu apakah terjadi kegagalan fungsi organ atau tidak. Nah, kalau kita menemukan juga skornya di 2 atau di atas 2 berarti positif pasiennya itu adalah bisa dipastikan sepsis. Dan kalau sudah mengalami sepsis ini tidak boleh ditunda-tunda, sesegera mungkin diberikan resusitasi cairan, dan pada beberapa pasien sudah diberikan resusitasi cairan itu tidak berhasil mengangkat tekanan darahnya ya, sehingga kebanyakannya pasien itu selain resusitasi cairan juga butuh vasopresor. Vasopresor yang paling dianjurkan saat ini sebagai obat lini pertama itu adalah norepinefrin ya. Kemudian jangan lupa ingatkan dokternya supaya memeriksa kadar laktat supaya tahu ini pasiennya sudah mengalami kegagalan metabolik atau tidak. Kita coba lihat dari aspek keperawatan peran apa saja yang bisa kita kontribusikan untuk menangani pasien ini. Untuk pengkajiannya karena ini adalah kondisi gawat darurat sehingga ini kita menggunakan pengkajian dengan pendekatan ABCDE. Nah, pada pasien dengan kondisi sepsis
akan temukan pada komponen A, B, C, D, E, maka yang paling dominan kita akan temukan kondisi gangguan itu adalah pada komponen sirkulasinya. Ya, kita akan temukan adanya takikardi, nadi teraba lemah, akral dingin, pucat, CRT-nya memanjang, lalu kemudian pasien itu mengalami hipotensi dan kondisi terburuknya adalah henti jantung. Nah, cuma ini kan saling berkaitan ya. Awalnya hanya sirkulasi yang terganggu. Jika tidak tertangani dengan baik, ini akan berdampak pada airway, breathing, disability, dan juga exposure pada pasien. Bagaimana diagnosis keperawatannya pada pasien ini? Ada dua kondisi yang bisa terjadi. Pertama adalah risiko shock. Dan kalau sudah terjadi shock, maka diagnosis keperawatannya berubah menjadi perfusi perifer tidak efektif. Nah, kemudian seperti apa target pada pasien? Target pada pasien ini kalau di istilah kita di keperawatan kita menyebutnya dengan outcome, atau kalau bahasa Indonesia ini adalah luaran keperawatan ya. Ini saya mengambil sumbernya dari standar luaran keperawatan Indonesia. Target untuk perbaikan kondisi pada pasien sepsis itu tidak lama-lama, hanya dalam waktu 1 jam. Diharapkan tingkat shocknya menurun dengan kriteria yang paling krusial itu adalah frekuensi nadinya harus dalam batas normal, kekuatan nadinya harus kuat, pengisian kapilernya jangan sampai lebih dari 2 detik. Nah, ini MAP-nya ini berbagai guideline menganjurkan ini ya. MAP-nya itu 65 mm Hg atau lebih. Kemudian diharapkan tekanan darah sistoliknya membaik di atas 100 mm Hg, output urinnya meningkat, dan tingkat kesadarannya juga harus meningkat. Nah, selebihnya ini hanya indikator-indikator tambahan. Bagaimana melakukan pencegahan shock pada pasien? Kita mengharapkan pasien itu, walaupun dia sepsis, kita cegah jangan sampai dia terjadi shock sepsis. Ya. Yang kita lakukan adalah monitor status kardiopulmonal dan juga adalah monitor status cairan. Dan ini adalah pemantauan yang saya rasa secara rutin sudah dikerjakan oleh perawat ya. Mengkaji frekuensi dan kekuatan nadi, jangan lupa tekanan darah dan MAP-nya. Kalau bisa pasien ini karena dia perlu diukur MAP-nya setiap saat, kalau bisa pasien ini sudah terpasang heart monitor supaya MAP itu tidak perlu hitung-hitung, jadi bisa langsung didapatkan angkanya dan terpantau secara kontinu. Kemudian tambahannya adalah input dan output cairan, karena ini nantinya menggambarkan seperti apa perfusi dalam tubuh pada pasien. Ya, termasuk CRT-nya. Jika ditemukan CRT melambat, nah ini tanda-tanda bahwa pasien itu jatuh dalam kondisi shock. Ya, nah kemudian mesti pasien itu dalam kondisi standby terpasang jalur intravena, karena sewaktu-waktu pasien itu butuh untuk dilakukan koreksi cairan. Kemudian keluarga ini pasien perlu dipahamkan tentang sepsis itu apa dan kondisi-kondisi buruk yang mungkin terjadi supaya keluarga pasien juga bisa mengantisipasi. Dan ini yang juga paling penting adalah ada acceptance atau penerimaan jika pasien itu mengalami perburukan, dan ini juga mengurangi potensi komplain keluarga jika pasiennya mengalami perburukan. Ya, kemudian kolaborasi pemberian cairan intravena yang saat ini dianjurkan adalah cairan kristaloid ya. Dan ada beberapa anjuran kristaloid yang dianjurkan itu adalah kristaloid yang seimbang. Berarti yang masuk seimbang itu misalnya adalah RL atau asering. NaCl itu mulai tidak dianjurkan untuk resusitasi pada pasien sepsis. Nah, kemudian untuk manajemen shock sepsisnya ini sama pemantauannya, monitor status kardiopulmonal dan monitor status cairan. Tambahannya adalah perlu ada monitor tingkat kesadaran dan kadar laktat. Ya, selain yang tadi sudah dipantau dari awal kardiopulmonal dan cairannya. Kemudian perlu ada oksigen karena beberapa pasien yang jatuh dalam kondisi sepsis itu dia juga mengalami hipoksemia, sehingga perlu ada tambahan oksigen. Kemudian pasang kateter urin ini untuk mengetahui kadar perfusi cairan pasien itu cukup atau tidak, itu bisa dinilai dari produksi urinnya. Kemudian yang saat ini dianjurkan jika pasien itu butuh resusitasi cairan, maka
kecepatan yang dianjurkan itu adalah 30 ml per kilogram berat badan. Ya, ini diberikan dalam waktu 3 jam. Kemudian kolaborasi pemberian antibiotik ini tidak boleh ditunda-tunda ya. Antibiotik sebetulnya bukan obat emergensi ya. Kecuali pasiennya sepsis, maka antibiotik itu masuk dalam golongan obat emergensi. Kemudian kolaborasi pemberian vasopresor yang menjadi lini pertama sekarang, vasopresornya itu adalah norepinefrin. Kalau tidak punya, pilihannya adalah bisa pakai epinefrin ya, atau adrenalin. Ini beberapa kutipan-kutipan dari guideline-guideline yang tadi sudah disampaikan ya. Initial resuscitation-nya itu kalau pasien sudah dikenali kondisi shock sepsis, segera mungkin harus dilakukan resusitasi cairan. Resusitasi cairannya seberapa banyak? Nah, ini 30 ml per kilogram berat badan diberikan dalam waktu 3 jam. Kemudian untuk menilai apakah efektif atau tidak resusitasi cairannya, ini kita dianjurkan melakukan yang namanya passive leg rising, gitu ya, ditinggikan kakinya lalu nanti diukur cukup atau tidak stroke volume-nya. Nanti kita juga lihat seperti apa. Nah, ini yang dimaksud dengan passive leg raising. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa di IGD atau di pre-hospital ini tahu prosedur ini ya. Ini untuk menilai apakah pasien itu aman diberikan resusitasi cairan, karena pasien sepsis jatuh dalam kondisi sepsis itu belum tentu pasiennya sebetulnya mengalami kekurangan cairan. Dia kekurangan cairannya kenapa? Dia hanya tidak ada cairan atau kurang cairan di dalam intravenanya karena dia lepas keluar ekstravaskular akibat toksin-toksin yang dilepaskan oleh bakteri atau patogen-patogen lainnya gitu ya. Nah, cara mengukurnya ya begini, diberikan dulu posisi semivolar seperti ini, lalu ditinggikan kakinya, badannya sampai ke kepala ini rata 60 detik, lalu kemudian dikembalikan posisi semula. Nah, ini kalau ada perubahan stroke volume, tapi mengukur stroke volume ini kan saya rasa sulit karena harus pakai echokardiogram ya. Pilihannya adalah pakai tekanan nadi. Tekanan nadi itu cara menghitungnya tidak sulit. Selisih antara tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol. Jadi kalau tekanan darahnya misalnya 120/80 berarti tekanan nadinya atau pulse pressure-nya itu adalah 40, itu masih normal. Nah, nanti kita akan lihat tekanan nadinya antara sebelum dan sesudah ditinggikan kakinya selama 1 menit itu atau 60 detik itu apakah ada perubahan lebih dari 10%. Kalau berubah dari 10% berarti aman pasien itu diberikan cairan dalam jumlah banyak. Pilihan lainnya kalau tidak memungkinkan, misalnya pasiennya ada fraktur bagian kaki atau mungkin ada misalnya berat badan pasiennya terlalu besar yang sulit melakukan tindakan ini, sementara perawat yang menjaga pasien ini badannya kecil. Nah, ini boleh. Alternatif lainnya adalah dicoba-coba diberikan cairan sebanyak 200 sampai 250, ini berarti setengah kolf ya, dalam waktu 5 sampai 10 menit. Jika ada perbaikan tekanan nadi lebih dari 10% berarti aman, pemberian cairannya itu dilanjutkan. Kalau tadi kan cuma dicoba-coba ya. Nah, kalau sudah yakin terjadi perbaikan berarti memang intravaskuler pada pasien itu memang terjadi kekurangan cairan. Ini mungkin slide terakhir kalau nggak salah ya, apa 2 dari terakhir. Ini manajemen sepsis disebutnya dengan istilah hours one bundle ya. Disebut hours one bundle karena dipastikan dalam 1 jam pertama ini sudah kita lakukan ya. Yang pertama, periksa kadar laktat. Kebanyakan ini sering terlupa ini bahwa pasien itu harus dicek kadar laktatnya. Kemudian lakukan kultur darah, dan ini sebaiknya dilakukan sebelum antibiotik masuk supaya nanti pemeriksaan kultur darahnya itu valid. Nah, kemudian berikan antibiotik. Antibiotiknya ini apa saja yang tersedia yang sifatnya spektrum luas ya. Nanti kemudian sambil menunggu kultur darahnya, jika kultur darah sudah keluar, baru nanti bisa disesuaikan antibiotiknya apakah cocoknya untuk yang gram positif apa gram negatif gitu ya. Kemudian diberikan kristaloid 30 ml per kilogram berat badan. Jika pasien mengalami hipotensi atau pasiennya sebetulnya belum hipotensi tapi karena kadar laktatnya di atas 4, nah itu sudah boleh dimulai pemberian kristaloid. Kemudian yang terakhir adalah berikan vasopresin ya.
paling banyak digunakan di rumah sakit adalah norepinephrine untuk mempertahankan MAP di atas 65. Nah, terakhir pemantauan dan evaluasi. Ini tugas kita ini kalau pemantauan ya. Jadi ada beberapa terapi direkomendasikan atau di order yang lain. Tapi untuk menentukan order itu sesuai atau tidak untuk pasien saya, ini perawat yang paling tahu ya, karena perawat yang melakukan pemantauan. Tekanan darah, MAP-nya dipastikan di atas 65 mm Hg atau tekanan nadi, selisih antara tekanan darah sistol dan diastolnya itu di antara 30 sampai 40 mm Hg. Kadar laktat jika tersedia sebaiknya diukur dan targetnya adalah di bawah 2. Output urinnya itu 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Jadi ini mesti mengukur balans cairannya ya, dan juga diuresisnya. Harus didapatkan angka 0,5 mm per kilogram berat badan atau lebih. Kemudian frekuensi nadinya dipertahankan di antara rentang 60 sampai 100. Nah, ini pemantauan ini sudah dikuatkan dengan guideline yang mengatakan bahwa ini sangat direkomendasikan pasien itu dipertahankan MAP-nya di atas 65 mm Hg, lalu kemudian dianjurkan untuk mengukur kadar laktat, karena ini nanti bisa menilai apakah pasien mengalami gangguan metabolik atau tidak, karena dampak dari sepsis itu salah satunya adalah pasien mengalami gangguan metabolik. Saya rasa demikian yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Ini penjelasannya sudah sangat lengkap. Rasanya sulit kita bertanya ini. Dari A sampai Z ini sudah semua. Baik, para narasumber, kita akan menutup sesi dengan diskusi. Ya. Ini ada waktu sekitar